teman-teman kelas 5. Bertemu lagi pada pembelajaran IPA bersama Bu Dinda. Teman-teman, pada pekan lalu kita sama-sama sudah membahas tentang siklus air yang mengakibatkan turunnya hujan. Pada kesempatan kali ini, Bu Dinda mau mengajak teman-teman untuk mengetahui peranan hujan bagi makhluk hidup. Teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa air sangatlah penting bagi kehidupan makhluk hidup. Dengan adanya hujan, maka ketersediaan air yang ada di sekitar kita akan membawa manfaat, teman-teman. Salah satu manfaatnya yaitu bagi tumbuhan. Tumbuhan sangat membutuhkan air untuk melakukan proses fotosintesis. Kira-kira air memiliki manfaat apa lagi ya bagi makhluk hidup? Di sini Bu Dinda akan membantu teman-teman untuk mengidentifikasi manfaat air bagi makhluk hidup. Kita mulai saja yuk teman-teman pembahasannya. Manfaat air bagi makhluk hidup antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Air hujan yang menyerap ke dalam tanah menjadi cadangan air tanah yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. 2. Air hujan mengisi sungai dan danau yang dapat dimanfaatkan oleh hewan sebagai sumber air minum atau untuk membersihkan tubuh. Ketiga, air diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dengan tujuan menghasilkan makanan. 4. Air diperlukan manusia untuk beberapa keperluan, antara lain air minum, mandi, untuk membersihkan peralatan, dan untuk membangkitkan listrik. Yang kelima, siklus air mempengaruhi kelembapan, suhu, udara, dan iklim di bumi. Nah teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama mengidentifikasi manfaat air bagi makhluk hidup. Sekarang Bu Dinda mau mengajak teman-teman mengidentifikasi kembali kegiatan manusia seperti apa saja ya yang bisa mempengaruhi siklus air yang terjadi, sehingga mengakibatkan terganggunya ketersediaan air bagi makhluk hidup di sekitar kita. Yuk kita mulai pembahasannya. Secara alami, air di bumi selalu diperbaharui melalui siklus air, sehingga jumlahnya tidak berkurang. Akan tetapi, mengapa ya ketika musim kemarau masih saja ada daerah yang mengalami kekeringan? Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya curah hujan. Berikut kegiatan manusia yang dapat mengurangi cadangan air, yaitu 1. Pembangunan lantai beton. Permukaan tanah yang ditutupi oleh aspal atau beton dan dibangun perumahan serta gedung bertingkat dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Tanah yang tertutup dapat mengurangi daerah resapan air saat terjadi hujan. Akibatnya, air yang meresap ke dalam tanah berkurang. Karena air yang meresap berkurang, maka cadangan air tanah menjadi tidak banyak. 2. Pencemaran udara. Asap pabrik dan kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas buangan yang dapat mencemari udara. Gas-gas buangan tersebut misalnya adalah gas sulfat dan nitrat. Zat-zat pencemar tersebut akan bereaksi dengan uap air di atmosfer, lalu turun sebagai hujan. Hujan asam sangat berbahaya karena dapat mencemari air permukaan bumi, mematikan tumbuhan, dan melapukan bebatuan. 3. Pengambilan air tanah secara berlebihan.
Pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke dalam tanah dapat mengurangi cadangan air tanah. Selain itu, hal tersebut dapat berakibat menurunnya permukaan tanah. 4. Penggundulan hutan. Pepohonan di hutan yang ditebang atau dibakar membuat jumlah pohon berkurang. Semakin berkurangnya tumbuhan, jumlah air yang tersimpan di dalam tanah pun semakin berkurang. Oleh sebab itu, hutan yang gundul dapat mengakibatkan air mengalir di permukaan tanah tanpa ada yang menahan, sehingga mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan tanah longsor. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, pembahasan kita tentang manfaat air bagi makhluk hidup dan pengaruh kegiatan manusia yang bisa mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air bagi makhluk hidup sudah kita bahas di video ini. Pada pekan depan, Bu Dinda akan kembali membahas tentang bagaimana cara kita memanfaatkan air dengan bijak dan bagaimana cara kita menyaring air dari air kotor menjadi air bersih. Sampai bertemu lagi ya teman-teman pada video kita pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.